nggak punya kekasih. Wanita sudah dewasa secantik kamu. Seharusnya kamu udah menikah loh. Namanya Rehan. Putra tunggal dari Ibu Priyanka. Priyanka. Ayah mengenal wanita India yang namanya Priyanka. Dia istri dari Indra Shah. Ayah tidak mau kamu berhubungan dengan keturunan dari Indra Shah. Tapi ya, Rehan itu sangat berbeda dengan ayahnya. Rehan itu baik dan Rehan juga punya akhlak agama yang baik. Kalau dia baik, kenapa dia meninggalkan kamu? Saudara tiri aku mencintai Rehan. Dan mereka menikah saat aku koma. Apa? Kamu mempunyai kakak tiri? Iya. Ibu mengadopsi seorang anak dari panti asuhan. Umurnya 2 tahun lebih tua daripada aku. Makanya aku manggil dia Kak Najwa. Kalau kamu benar-benar mencintai Rehan, ayah akan bantu kamu. Kamu tenang saja. Priti, kamu memang sangat licik. Selama ini kamu berpura-pura lupa ingatan untuk menunggu saat ini. Selamat Priti. Sebentar lagi kamu akan menghancurkan Najwa melalui tangan ayah kandungnya sendiri. Tunggu sebentar. Kamu kenapa kesini? Jangan serius gitu dong. Aku kesini cuma pengen kasih lihat puisi aku. Aku pengen nanya pendapat kamu soalnya Aldi bilang kamu sering bikin puisi. Anita, aku tidak punya kemampuan. Aku bukan ahlinya. Kamu harusnya bertemu seorang sastrawan. Aku hanya arsitek. Rehan, kamu jangan mikir yang enggak-enggak. Ini puisi aku bikin buat Aldi kok. Dan aku pengen minta pendapat kamu supaya Aldi bisa lebih cinta sama aku. Baiklah, tapi kamu tunggu aku saja di ruang tamu. Nanti aku akan menemuimu di ruang tamu. Tidak bisa di sini, di kamar. Karena kamu mengerti kan, aku tidak mau ada salah paham dengan istriku Najwa. Apa salahnya kita ngobrol di sini? Kita kan nggak ngapa-ngapain. Tunggu. Kamu jangan masuk lagi. Aku tidak mau dapat masalah. Kita tidak bisa berduaan di ruangan ini karena itu tidak betul dan bisa ada fitnah. Kok kamu tega banget sih? Kita kan temenan. Aku nggak pernah lo mikir yang enggak-enggak tentang kamu. Aku kesini buat ngobrolin Aldi, sahabat kamu, dan kita juga nggak ngapa-ngapain kan? Aku tahu yang kamu maksudkan itu, tapi tetap saja kita tidak boleh berduaan di kamar. Itu salah dan aku tidak mau membuat kesalahan yang lebih fatal. Terus kita ngobrolnya berjauh-jauhan gitu. Sebaiknya aku kerjakan dulu pekerjaanku dan kemudian aku menemuimu di luar bersama ibuku dan juga Najwa. Luar biasa sekali doktrin Najwa. Sampai Rehan begitu ketakutan dekat sama aku. Ya udah, kalau itu mau kamu, aku tunggu di luar ya. Tapi jangan lama-lama. Aku udah gak sabar dengar pendapat kamu tentang puisi aku. Soalnya aku mau kasih sebagai surprise. Oh, baiklah, aku mengerti. Ya. Ya udah, aku tunggu di luar ya. Siapa juga yang mau macem-macem sama kamu? Jangan mentang-mentang wajah kamu tampan, kamu pikir aku tertarik sama kamu. GR banget sih kamu, Rehan. Aku itu cuma tertarik sama laki-laki berduit yang kantongnya tebal kayak Aldi. Astagfirullahaladzim. Anita, kenapa dia ada di depan pintu kamar kami? Jangan-jangan. Apa yang dia sudah lakukan?
Padahal kan suamiku ada di dalam kamar. Bagus Najwa. Kamu memergoki aku keluar dari kamar Rehan. Kamu pasti pikir aku udah melakukan sesuatu dengan suami kamu di dalam kamar. Emang itu tujuanku. Aku pengen bikin kamu dibakar api cemburu. Ya Allah, aku memohon kepadamu, tolong jaga hambamu ini dari prasangka buruk dan rasa curiga. Aku gak mau bersuuzon. Bagaimanapun juga, aku harus yakin pada suamiku. Kami berdua telah sepakat untuk berhati-hati menghadapi Anita. Bisa jadi ini cuma ulah Anita untuk memanas-manasi aku. Astagfirullahaladzim. Bagaimana Anita? Kamu berhasil mendekati Rehan? Dan apakah kamu juga berhasil membuat Najwa curiga? Bagus sekali Anita. Kamu itu memang pandai membuat ulah. Silakan diminum. Aku juga buatin teh buat Bunda. Najwa, kamu lagi sedih ya? Apa aku ada salah kata sama kamu? Kok dari tadi kamu kayaknya nggak semangat banget nyambut kedatangan aku? Enggak kok, Anita. Aku nggak mungkin menolak kedatangan tamu dalam rumah aku. Apalagi tamunya kan dalam agama Islam. Kita harus selalu bersyukur kalau rumah kita kedatangan tamu. Karena itu sudah bisa menjadi ladang pahala untuk kita. Hei Najwa, kamu itu jangan pura-pura sok suci ya. Dan kamu juga jangan ceramah di depan ibu. Ibu tahu, biarpun bibir kamu itu tersenyum, tapi dalam hati kamu itu, ibu sangat tahu kalau kamu sangat benci kepada Anita. Apa hak aku untuk membenci Anita, Bunda? Apalagi Anita itu kan istrinya Aldi, mantan suami aku. Dan juga sahabat aku, sahabat Rehan juga. Apa-apaan kamu Najwa? Siapa yang suruh kamu duduk di situ? Hah? Ibu ini cuman ingin berbicara berdua dengan Anita. Ibu tidak mau ada kamu di sini. Tugas kamu hanya membuatkan minuman untuk tamu. Dan tolong buatkan ibu minum sirup ini yang dingin. Tunggu apa lagi? Cepat sekarang. Ada apa lagi itu, Ibu? Najwa, karena aku akan ada di sini, jadi kamu juga di sini, oke? Gimana kerjaan kamu? Udah selesai? Sekarang kamu bisa dong bantu aku untuk baca puisi aku. Waktu kita di kamar berduaan, kamu janjikan membantu aku. Kamu tenang saja Anita. Rehan pasti mau membantu kamu. Karena Rehan itu orangnya sangat romantis. Dan Rehan juga sangat jago bikin puisi. Ibu yakin Rehan pasti akan sangat suka dengan kamu. Karena kalian berdua punya hobi yang sama. Oh ya? Kamu suka puisi juga? Berarti kita hobinya sama dong? Iya, itu betul. Aku memang suka pada puisi. Dan kita memang punya kesukaan yang sama. Seperti yang kujanjikan, kita bisa membahas puisi yang kamu buat di sini. Supaya istriku juga bisa dengar. Dan aku minta maaf karena tadi aku mintamu keluar dari kamar karena tidak pantas kita berduaan di kamar. Aku hanya menghindari fitnah yang tidak-tidak. Oh iya, nggak apa-apa. Makanya aku keluar untuk nunggu kamu sama istri kamu dan ibu kamu kan. Rehan, kalau memang kamu benar-benar mau menghindari fitnah, tapi kamu itu harus tetap menjaga sikap sopan kamu sebagai tuan rumah. Di mana etika kamu sebagai tuan rumah? Gak apa-apa ibu, aku udah biasa kok digituin. Dulu sama Aldi, terus sama Dion, sekarang sama Rehan. Tapi aku ngerti kok,
mereka itu cuma takut Najwa cemburu sama aku. Kamu dengar itu Najwa? Dan apa kamu tidak malu? Demi menjaga perasaan kamu, semua orang, Aldi, Dion, Rehan harus bersikap kasar kepada Anita. Demi menjaga perasaan kamu. Kasihan kan Anita? Ibu, aku minta maaf. Tapi menurutku Anita sudah bersikap berlebihan. Sebenarnya dia tidak boleh bicara dan bersikap seperti ini di depanku dan juga istriku. Ini tidak benar. Apa maksudmu bicara seperti ini? Sudah Rehan, cukup. Kamu itu jangan keterlaluan. Kamu jangan sembarangan menuduh Anita. Anita ini kan hanya ingin meminta tolong pada kamu Rehan. Ibu mohon kepada kamu, stop berpikiran negatif kepada Anita. Ini pasti gara-gara guna-guna dari Najwa. Dan kamu Rehan, kamu sudah termakan oleh guna-guna Najwa sampai ke darah daging kamu. Aku minta maaf, Bu. Aku hanya mengingatkan bagaimana bersikap yang benar. Udahlah, Rehan. Aku rasa ibu kamu dan juga Anita sudah mengerti apa yang kamu maksud. Maafin Rehan ya, Bunda. Anita. Sudah. Kamu mau ceramah kan? Pakai bicara soal akidah segala. Tahu nggak? Ibu ini sudah bosan dengar ceramah dari kamu. Anita, boleh nggak ibu lihat puisi yang kamu tulis? Oh iya, sebentar. Ya ampun Anita, puisi kamu kenapa begitu sedih? Apakah ini benar-benar menceritakan mengenai kehidupan kamu? Ya Ibu, aku emang perempuan teraniaya dan tersisihkan dalam perkawinan. Soalnya kebahagiaanku dirampas oleh kaum aku sendiri. Bersabarlah Anita. Cobaan itu adalah suatu berkah dari Allah. Tapi kamu itu tetap wanita yang sangat sempurna. Kamu sebentar lagi kan akan memiliki seorang anak. Iya, tapi sayangnya bapak dari anak ini nggak peduli sama anaknya. Dia lebih peduli sama orang lain. Sabarlah Anita. Laki-laki itu emang suka buta mata hatinya. Mereka tidak bisa membedakan mana yang wanita hatinya baik dan mana wanita yang hatinya buruk. Tapi kamu sudah buktikan Anita bahwa kamu berhati baik. Karena Allah telah mengizinkan kamu untuk mempunyai seorang anak. Tapi untuk wanita yang berhati buruk, sampai kapanpun juga, Allah tidak akan mengizinkan dia mempunyai anak. Apalagi sampai bisa melahirkan anak. Itu adalah hukuman dari Tuhan. Ibu tidak boleh bicara seperti ini. Tolong, aku bisa tersinggung kalau begini. Rehan, kenapa kamu mesti tersinggung? Apa yang ibu katakan itu adalah kenyataan. Memangnya Najwa ini bisa hamil? Kamu tahu nggak Rehan? Rumput, biar kamu taruh di akuarium pun, tetap itu adalah rumput. Maaf Bunda, Anita, aku sedang ada yang harus aku kerjakan. Jadi silakan kalian membaca puisinya, aku permisi. Najwa, sebentar. Aku akan bantu kamu. Rasakan kamu Najwa. Nangis-nangis deh kamu. Najwa, tolong jangan kamu ambil hati apa yang dikatakan ibuku barusan. Tolong kamu jangan sedih ya. Rehan, apa yang dikatakan oleh Anita dan juga ibu kamu, itu semuanya benar Rehan.
Itu kenyataannya, aku memang gak bisa memberikan keturunan. Bukan Najwa. Kita belum tahu sebenarnya. Kita belum tahu karena kita belum mendapatkan kesempatan. Mungkin kesempatan itu belum datang dan mungkin kesempatan itu akan terjadi nanti. Kita udah nikah beberapa bulan. Tapi sampai saat ini aku belum juga hamil, Rehan. Aku benar-benar takut. Pernikahan kita akan hancur seperti pernikahan aku sebelumnya. Aku takut gak bisa memberikan anak buat kamu. Seperti yang ibu kamu bilang, itu artinya aku bukan perempuan yang sempurna. Najwa, ini kita pernah bahas sebelumnya. Aku tidak peduli kamu bisa punya anak atau tidak. Sungguh aku tidak peduli. Tapi gimana kalau aku benar-benar mandul? Dengar sayang, Najwa. Bagiku, istri yang baik bukanlah istri yang bisa melahirkan atau tidak. Istri yang baik adalah yang bisa menjaga kehormatannya. Itulah sebenarnya pengertian dari istri yang baik. Dan kamu adalah istri yang baik, Najwa. Kalau memang aku gak mandul, seharusnya aku udah hamil, kan? Apa mungkin aku memang beneran mandul, Re? Najwa, kamu tahu aku tidak ingin membahas masalah itu terus. Sebelumnya ini pernah kita bicarakan. Aku tidak ingin membahas sesuatu yang tidak perlu dibuktikan. Dan ini kan kekuasaan Tuhan, Najwa. Kita tidak bisa memaksakan keinginan karena hanya Tuhan yang tahu kapan saat yang tepat untuk kita. Aku tahu. Tapi kalau ternyata aku gak bisa punya anak, aku takut kekurangan aku ini akan menghancurkan hubungan kita. Dengar aku bicara. Dengar baik-baik. Apapun itu, apapun yang terjadi nanti di masa depan, kamu melahirkan atau tidak bisa melahirkan seorang anak, aku akan selalu bersama kamu. Aku akan melindungimu. Aku akan mendukungmu. Aku tidak peduli kamu bisa memberi anak atau tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu selamanya. Bagus sekali, Anita. Kita akan membuat Najwa terus menangis seperti itu setiap hari. Karena kelemahan Najwa adalah senjata utama kita. Benar sekali, Ibu. Lama-kelamaan Najwa nggak akan tahan harus nangis terus. Dan mereka akan putus. Rehan juga lama-lama pasti akan capek ladenin istrinya yang cengeng. Benar sekali. Dan lama-kelamaan Najwa akan sangat putus asa. Dan dia akan meninggalkan Rehan dengan sendirinya. Ibu, aku punya permohonan, tolong. Jangan bicara lagi soal anak di depan istriku. Ibu sudah menyakiti perasaannya. Sebagai sesama perempuan, harusnya ibu mengerti bagaimana perasaannya sekarang. Hah? Rehan, untuk apa ibu peduli sama Najwa? Sedangkan Najwa sendiri sama sekali tidak pernah peduli sama ibu. Ibu, apa maksud ibu dia tidak peduli? Dia itu selalu peduli dengan apa yang ibu rasakan. Sejauh yang aku mengerti, dia selalu berbuat sesuai dengan keinginan ibu. Lalu di mana letak tidak pedulinya? Jangan naif kamu, Rehan. Najwa itu tahu betul bahwa ibu tidak suka sama sekali punya menantu seperti dia. Tapi apa? Sampai detik ini, dia tidak mau menceraikan kamu. Bahkan, dia tidak bisa punya anak sama sekali. Perempuan mandul seperti dia tidak pantas mendapatkan kehormatan dari ibu. Paham kamu, Rehan? Aku harus bagaimana menyikapi masalah ini. Karena sebelum-sebelumnya, selalu saja setiap kami akan pergi, setiap mau berduaan, ibu selalu mengganggu. Terus bagaimana kalau begitu? Jadi kamu menyalahkan ibu karena istri kamu itu tidak bisa punya anak. Ya, jadi kamu juga menyalahkan ibu karena nasib buruk si Najwa itu.
Iya Rehan, begitu. Bukan Bu, aku hanya ingin mengatakan bahwa ini adalah kekuasaan Tuhan. Akan terjadi jika sudah saatnya dan atas kehendaknya. Jadi tidak boleh ibu bicara seperti tadi karena itu sangat melukai perasaannya. Kamu ini benar-benar anak durhaka Rehan. Lihat apa akibatnya kamu telah menikahi perempuan itu. Kamu jadi membangkang pada ibu. Buka mata kamu Rehan, buka. Ya Allah, Zat yang bisa membolak-balikan hati manusia. Aku mohon, tetapkanlah hatiku untuk ikhlas menerima takdirku. Jagalah hatiku agar aku tidak mengingkari sedikit pun takdir yang harus aku jalani. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aldi itu menceraikan Najwa karena Najwa tidak bisa punya anak. Kamu harus buka mata kamu lebar-lebar, Rehan. Ibu tidak habis pikir. Mengapa kamu sampai menikahi perempuan mandul seperti dia? Buka mata kamu, Rehan. Tolong ibu buka. Aku sama sekali tidak ingin menyingkirkan kenangan tentang kamu, Najwa. Dengan menitipkan pakaian kamu pada Anita. Percayalah, pernikahan kita akan tetap menjadi kenangan terindah sepanjang hidup aku, Najwa. Aku tidak akan pernah bisa mensejajarkan dengan pernikahan aku dengan Anita. Karena pernikahan kita dilandasi oleh cinta yang tulus yang hanya terjadi antara kita, Najwa. Bagaimanapun juga, kamu dan aku gak akan pernah satu level, Najwa. Kalau bukan karena permintaan Aldi, aku gak akan pernah membiarkan bau busuk pakaian kamu menulari kemewahan pakaian pengantinku. Kalau acara sandiwara ini udah selesai, aku akan membakar baju busuk kamu ini. Aldi, kamu yakin mau titip baju perkawinan kamu sama Najwa di sini? Iya. Aku cuma berharap dengan apa yang aku lakukan sekarang, semua kenangan itu bisa berlalu. Makanya aku titipin sama kamu. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Aku ngerti kok posisi aku di hati kamu. Dan aku tahu gak akan pernah ada satupun orang yang bisa geser tempatnya Najwa. Sama seperti baju aku dan baju Najwa, aku sama Najwa akan selalu berdampingan di hati kamu. Aku ucapin banyak terima kasih ya. Pengertian kamu selama ini benar-benar di luar dugaan aku. Aku harap ini juga jadi satu simbolik buat kamu. Dengan aku menitipkan baju pengantin Najwa ke kamu. Itu sama aja aku menyerahkan seluruh hidup aku dan juga cinta aku untuk kamu. Dulu aku gak tahu cinta itu apa. Tapi setelah aku lihat hubungan batin kamu sama Najwa, aku baru ngerti cinta itu apa. Oh ya, setelah apa yang kita lalui, aku mulai sadar kedewasaan kamu sudah cukup berarti untuk aku karena kamu juga sudah mengetahui semua keadaannya aku seperti apa. Semua keluarga aku kondisinya juga seperti apa. Untuk itu aku sekarang berani untuk memberitahu tentang satu lagi rahasia keluarga yang mungkin belum kamu ketahui. Loh, emang ada yang belum aku tahu tentang keluarga ini? Dulu, perusahaan itu didirikan oleh Haryo Kusumo Diningrat adalah milik Razak Abdurrahman. Tapi kemudian diambil alih oleh Papi dan juga Om Indrasya, ayahnya Rehan. Berarti dulu almarhum papi kamu sama papanya Rehan itu sahabatan. Terus Razak Abdurrahman itu siapa? Razak Abdurrahman itu tak lain adalah ayah kandungnya Najwa. Ayahnya Najwa. Pemilik Haryo Kusumo Company itu ayahnya Najwa.
Betul, Anita. Saat itu, Papi bekerja sama dengan Om Indrasya, menggulingkan Raja Abdurrahman, dan mengambil alih semua perusahaan dan juga hartanya. Berarti pemilik semua kekayaan papi kamu itu Razak Abdurrahman. Terus pewarisnya Najwa dong? Iya, aku cuma ingin bilang sama kamu, kalau sebenarnya aku sudah menulis sebuah testimoni bahwa seluruh kepemilikan Haryo Company Building, Haryo Company Holding ke atas nama Najwa. Ali benar-benar udah gila. Memindah tangankan semua kekayaan sama Najwa. Terus anak aku dapat apa? Ya ampun, kalau seperti ini jadinya, semua perjuangan aku selama ini percuma dong. Kenapa, Anita? Kamu bingung? Aku tidak mau mengulangi semua kesalahan yang dilakukan oleh Papi. Buat aku, ini semua adalah haknya Najwa. Aku cuma menjalankannya aja. Tapi pada akhirnya, rumah ini, seluruh kekayaan dari Haryo Kusumo harus aku serahkan kepada Najwa. Anita, apa kamu menyesal? Kamu telah menikahi aku yang kenyataannya sekarang aku tidak punya apa-apa. Enggak kok, aku gak nyesel sama sekali. Aku malah bangga banget sama kamu, sama keputusan kamu. Kamu emang udah melakukan hal yang seharusnya kamu lakukan. Dan aku juga gak mungkin kan tega bahagia di atas penderitaan orang lain. Kamu tahu kenapa aku ceritain ini semua sama kamu? Karena aku udah yakin kamu sudah semakin dewasa dan kamu mengerti keputusan yang aku ambil. Aldi, kamu adalah laki-laki ternaif yang pernah aku kenal. Najwa, Dion, ada kamu datang ke sini. Justru aku kesini aku mau meluruskan segala-galanya. Dion, aku mohon. Aku takut kalau kamu terlalu sering datang ke sini, nanti malah orang akan berpikir macam-macam, terutama Rehan. Makanya aku kesini aku nggak mau bikin salah paham juga di antara kalian. Makanya aku ingin berterus terang sama kamu. Dan semuanya ada di surat ini. Aku mohon kamu baca surat ini setelah aku pergi nanti. Makasih. Duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafkan kelancangan aku yang telah berani menuliskan surat ini buat kamu, Najwa. Tapi aku tidak bisa lagi terlalu lama memendam perasaan yang sebelumnya nggak pernah aku rasakan. Najwa, semakin sering kita bersama, semakin dalam aku mengenal kamu. Aku berani berkesimpulan bahwa aku jatuh cinta sama kamu. Tapi aku sadar, aku nggak bisa memiliki kamu. Karena kamu udah memiliki seorang suami. Nggak masalah, Najwa, jika kamu tidak mencintai aku. Yang penting aku tetap mencintai kamu. Maaf atas kejujuran aku. Aku harus menghubungi Dion. Dion gak boleh memiliki perasaan ini sama aku. Halo? Assalamualaikum, Dion. Waalaikumsalam, Najwa. Kamu udah baca surat aku? Udah, aku udah membaca suratnya. Maka dari itu aku harus ketemu sama kamu. Sebaiknya kita ketemu di taman kota sekarang. Oke. Ya udah, aku kesana sekarang ya. Assalamualaikum. Oke. Sepertinya Najwa udah mulai mencintai aku. Sebentar lagi kamu dan seluruh aset kekayaan yang kamu miliki akan menjadi milik aku.
Terima kasih kamu udah jujur tentang perasaan kamu sama aku, Dion. Tapi aku mohon maaf. Aku gak pernah memiliki perasaan yang sama. Aku cuma menganggap kamu seperti adik ipar aku sendiri. Najwa, bukannya selama ini kamu selalu memberi perhatian ke aku? Najwa, kamu jangan mengingkari perasaan kamu sendiri. Kamu salah, Dion. Aku gak pernah memiliki perhatian khusus sama kamu, Dion. Maaf, aku harus mengatakan semua ini sama kamu. Supaya kamu bisa sadar. Dan supaya kamu juga gak berharap lagi. Terus kenapa perasaan aku bilang kalau kamu juga punya perasaan yang sama dengan aku? Hal itu gak mungkin terjadi, Dion. Karena aku sangat mencintai Rehan. Bahkan gak ada ruang sekecil apapun untuk laki-laki lain. Aduh, kenapa aku terlalu terburu-buru menyimpulkan sesuatu? Najwa emang sulit ditebak. Perasaan aku mengatakan kalau kamu selalu ingin dekat dengan aku. Dion, sebenarnya selama ini aku berusaha menjodohkan kamu dan mendekatkan kamu sama Priti. Jadi itu keinginan kamu? Apa itu bisa membuat kamu bahagia? Sebenarnya aku ingin sekali membuat Priti bahagia. Dan aku yakin satu-satunya cara adalah dengan menjodohkan Priti dengan laki-laki yang baik seperti kamu, Dion. Oke. Kalau itu memang keinginan kamu, aku akan melakukannya. Subhanallah. Kamu mau menikah dengan Priti? Ya Najwa. Biarpun tidak bisa memiliki kamu, yang terpenting buat aku sekarang adalah membahagiakan kamu. Dan aku akan berusaha semampu mungkin untuk mencintai Priti sepenuh hati aku. Makasih, Dion. Aku yakin cinta kamu untuk Priti akan tumbuh dengan sendirinya perlahan-lahan. Ya Najwa, sama seperti aku ke kamu. Cinta memang harusnya tumbuhnya pelan-pelan. Tapi kali ini berbeda. Aku harus mendekati Priti dan berusaha mencintai dia. Karena keinginan kamu. Tapi aku akan berusaha semampu aku, Najwa. Untuk mencintai Priti. Dion katanya mau menikahi Priti. Dia setuju untuk menikah dengan Priti, Bu. Alhamdulillah, akhirnya doa-doa ibu dikabulkan Allah ya nak. Ibu senang sekali mendengarnya. Terus kapan dia mengatakan itu sama kamu? Tadi dia mendatangi aku, terus dia bilang katanya dia bersedia untuk menikah sama Priti. Apa? Kamu mau menikah dengan Priti? Kamu udah gila, Dion. Iya, Mi. Aku ingin memenuhi keinginan Najwa. Dan dia meminta aku untuk menikah dengan Priti. Dion, kamu sudah terjebak dalam permainan Najwa. Harusnya kamu yang mempermainkan Najwa. Bukan malah terbalik, Dion. Bentar, Mi. Mami tenang aja dulu. Karena aku punya rencana yang besar. Hah? Rencana apa, Dion? Dari awal juga rencananya kamu mendekati Najwa dan menikahi Najwa. Bukan menikahi Priti perempuan error itu. Kamu akan makin terjebak jauh ke dalam pernikahan itu, Dion. Kamu pakai strategi dong kalau bikin rencana. Iya, oke, Mi, oke. Mami tenang dulu dong, tenang. Jangan marah-marah kayak gitu. Aku memang berjanji sama Najwa akan menikahi Priti, tapi itu nggak akan terjadi. Karena aku punya rencana untuk memasukkan Rehan ke dalam penjara dalam waktu yang cukup lama. Dion, sekarang Mami percaya kamu memang punya pikiran yang sangat canggih dan penuh dengan taktik yang licik untuk menjegal semua lawan-lawan kamu. Tapi gimana caranya kamu menjebloskan Rehan ke penjara? Rehan akan dituntut oleh perusahaan yang selama ini dia bekerja sama. Dan setelah aku jeblosin Rehan ke dalam penjara, aku akan lebih leluasa untuk mengambil Najwa dari tangan Rehan. Kamu memang jenius, Dion. Rehan. Sebentar lagi kamu akan merasakan dinginnya dinding penjara. Dan hidup kamu akan dibatasi oleh jeruji besi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, akhirnya kamu pulang juga, Nak. Ibu tuh udah nunggu-nunggu kamu loh. Ada kabar gembira buat kamu. Kabar gembira? Ya. Kabar gembira apa, Bu? Akhirnya Dion mau menikahi kamu. Dion mau menikah sama aku. Tapi Dion nggak bilang apa-apa sama aku. Iya, tadi Kak Naswa datang ke sini. Dia bilang kalau Dion sudah menyampaikan ke kakakmu kalau dia bersedia menikahi kamu. Dion itu memang laki-laki yang baik dan pantas sekali untuk kamu, sayang. Ternyata Najwa ingin menyingkirkanku dengan cara yang lembut. Semua ini tidak akan pernah terjadi, Najwa. Priti juga setuju untuk menikah dengan Dion, Bu. Selama itu bikin Ibu bahagia dan aku mendapat restu dari Ibu. Pasti Ibu merestui kamu, Nak. Siapa tahu dengan pernikahan ini hidup kamu akan lebih bahagia karena kamu sudah mendapatkan jodoh yang kamu idam-idamkan. Tapi Bu, kalau misalnya Priti menikah dengan Dion, Priti ingin menikahnya setelah Priti memberangkatkan Ibu umroh. Karena Priti sudah menyiapkan paket umroh supaya Ibu bisa berangkat ke Tanah Suci. Apa? Apa benar yang kamu katakan itu, Nak? Iya, Bu. Priti selama ini sudah menyisihkan uang dari hasil kerja Priti. Karena Priti ingin bikin Ibu bahagia. Dan kalau misalnya Tuhan mengizinkan, Ibu berangkatnya minggu depan. Alhamdulillah, kamu memang sebuah karunia yang luar biasa buat Ibu. Ibu tidak pernah berpikir bisa sampai pergi ke Tanah Suci. Tapi karena ridha Allah, izin Allah, akhirnya Ibu bisa menggapai impian Ibu. Terima kasih, Anak. Apa kamu senyum sendiri melihat handphone? Rehan, aku baca SMS dari ibu. Kamu tahu nggak? Katanya Priti udah mau untuk menikah sama Dion. Jadi sudah sampai sejauh itu hubungan mereka? Mereka sudah sepakat? Wow, berita baik. Akhirnya Priti bisa menemukan seseorang. Mendengar kabar ini, aku ikut senang. Iya, aku senang banget. Karena akhirnya rencana kita selama ini berhasil. Alhamdulillah, setelah sekian lama akhirnya Priti bisa melupakan aku. Terima kasih ya Allah. Engkau telah mengirimkan Dion untuk Priti. Pernikahan Priti dan Dion tidak akan pernah terjadi. Priti hanya ditakdirkan untuk menikah dengan Rehan. Bukan dengan Dion dan bukan juga dengan laki-laki lain manapun juga. Ibu, Priti dan Dion sudah sepakat untuk menikah. Mana bisa ibu menghentikannya? Rehan, ibu adalah orang yang akan menghalangi pernikahan mereka. Kalau sampai pernikahan mereka terjadi, berarti pernikahan mereka itu sama sekali tidak syah. Karena Priti menikah dalam keadaan tidak sadar. Tapi Bunda, walaupun Priti lupa ingatan, tapi saat ini Priti sudah bisa menjalani kehidupannya layaknya manusia normal. Dan aku yakin Priti bisa bahagia dengan Dion. Ya, memang. Priti memang harus menikah. Tapi Priti harus menikah dengan Rehan. Ibu tahu, kamu mengumpankan Priti kepada Dion untuk menjauhkan Priti dengan Rehan. Tega-teganya kamu, Najwa. Bunda, niat aku menyatukan Priti dan Dion itu supaya Priti bisa bahagia bersama Dion. Priti sama sekali tidak bahagia, Najwa. Itu karena kamu telah merebut Rehan dari Priti pada saat mereka mau menikah. Ibu bagaimana? Aku kan sudah menikah dengan Najwa. Walau Priti tidak jadi menikah dengan Dion, aku juga tidak akan menikah dengan Priti. Ibu gak peduli Rehan. Pokoknya sekarang juga ibu akan pergi menemui Priti. Dan ibu akan menjelaskan semuanya sampai Priti paham. Ibu mau apa? Tunggu. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa ibu lakukan itu? Kenapa ibu marah sama saya? Saya tidak membutuhkan minuman dari kamu, Hasna. Saya tahu, minuman itu pasti sudah kamu kasih jampi-jampi kamu. Nauzubillah min dzalik, Bu. Saya udah capek untuk bicara apa lagi dengan ibu. Saya udah nggak tahu lagi. Tapi baik ibu ataupun saya tidak bisa mengklaim atau mengetahui itu mengenai goib. Hanya Allah yang tahu mengenai goib. Oh, jadi kamu sekarang sudah tidak menangis lagi ya? Kamu ini persis sekali sama Najwa. Suka pura-pura menangis. Tapi saya tahu, air mata yang kalian keluarkan itu adalah air mata buaya. Dan di balik air mata buaya kalian itu, kalian berdua mempunyai hati yang sangat busuk. Tolong berhenti berpikir negatif tentang saya dan anak-anak saya. Hah? Anak-anak kamu? Sadar, Hasna. Anak kamu itu cuma satu, Najwa, bukan Priti. Dan kamu seharusnya berhenti menjodohkan Priti dengan Dion. Karena kamu itu tidak mempunyai hak sama sekali dengan Priti. Dan satu-satunya laki-laki yang pantas menikah dengan Priti itu adalah Rehan. Saya tegaskan sekali lagi, Rehan. Paham kamu, Hasna? Ibu Priyanka, tolong ya. Ibu Priyanka juga tidak berhak menentukan siapa jodohnya Priti. Jodoh Priti adalah Dion yang sudah ditakdirkan Allah. Allah yang sudah mengaturkan segalanya. Jadi bukan Rehan. Saya tahu, Hasna. Kamu menjodohkan Priti dengan Dion supaya Najwa anak kamu itu bisa bebas dengan Rehan. Ya kan? Bukan begitu Ibu Priyanka. Semua ini sudah suratan dari Allah. Jadi Dion memang sudah ditakdirkan dari Allah juga menjadi jodohnya Priti. Bohong kamu, Hasna. Dan kamu jangan sekali-kali membawa-bawa nama-nama Allah. Dan ingat ya, saya tahu betul kamu dengan Najwa sudah merencanakan ini dari awal. Dan saya tidak akan membiarkan rencana kamu itu berhasil. Saya tidak akan membiarkan itu. Priti! 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 Keluar ketemu ibu! Priti! Sabar. Gak usah teriak-teriak seperti itu. Kamu ini minggir! Astagfirullah. Priti! Priti! Ngapain kamu menolong dia? Hah? Dia ini ingin mencelakai kamu dengan menikahkan kamu dengan Dion. Padahal kamu, Priti, kamu harus ingat, kamu itu cinta dengan Rehan. Cukup, Bu. Jangan maki-maki ibu saya. Lebih baik Bu keluar dari sini. Priti! Dia bukan ibu kamu! Ingat, Priti, dia bukan ibu kamu! Priti! Ibu sangat khawatir dengan kamu. Ayo, ikut ibu sekarang. Ibu akan membersihkan otak kamu dari jampi-jampinya Ibu Hasna. Priti, ikut ibu sekarang. Priti, ikut ibu sekarang! Aku harus ikut dengan Ibu Priyanka supaya dia tidak ikut campur lagi dalam semua rencana aku. Priti, ikut ibu sekarang. Ikut ibu! Ikut! Bu, lepasin Bu, aku gak mau ikut Ibu. Bu, tolong Bu. Ibu, Pinggir kamu! gak mau lepasin. Pinggir! Ayo! Ikut ibu sekarang! Ikut! Priti! Ikut, ayo ikut. Lepasin! Ikut ibu Priti. Lepasin. Priti, semua ibu katakan itu adalah benar. Kamu sekarang ini sedang berada dalam pengaruh jampi-jampinya Ibu Hasna. Sadar, Nak. Sadar. Sadar, Priti. Hanya ibu yang tulus mencintai kamu dari dalam hati ibu, Priti. Sadar. Udah puas ngomongnya. Udah puas maki-maki ibu aku. Priti, Ibu Hasna itu sama sekali bukan ibu kamu. Kamu ini orang India. Orang asli India. Ibu Hasna itu bukan orang India, dia orang Indonesia. Sadar, Priti, sadar. Orang satu-satunya kamu cinta itu adalah Rehan. Ingat, kamu hanya ingin menikah dengan Rehan. Fokus, Priti. Sadar, Priti. Sadar. Hanya Rehan yang kamu cintai. Ibu minta tolong. Tolong, Priti. Tolong lupakan dia. Priti, sadarlah. Lupakan dia. Lepasin. Priti.
Najwa. Aku sudah menerima takdir aku. Jadi ibu jangan memaksa aku untuk mengambil Rehan dari Kak Najwa. Aku harus melawan Ibu Priyanka. Karena aku tidak mau Ibu Priyanka tahu kalau aku hanya berpura-pura lupa ingatan. Maafkan aku, Ibu. Tapi kelak, ibulah yang akan bahagia. Priti, kamu benar-benar sudah terkena guna-gunanya Ibu Hasna. Ibu mohon Priti, kalau begini caranya, kamu harus ikut Ibu sekarang pulang ke India. Ayo Priti, kamu harus ikut Ibu pulang ke India. Lepasin! Priti! Priti! Apa yang sudah kamu lakukan, Priti? Sadarlah! Sadar! Ini pelajaran buat ibu. Supaya ibu jangan pernah ganggu keluarga aku lagi. Kalau ibu masih mengganggu keluarga aku bisa jauh lebih kejam dari ini. Yes, aku berhasil. Yes. Nggak sia-sia kepintaran yang kamu miliki, Dion. Kamu memang jagonya orang licik. Iya. Aku udah berhasil mencuri desain-desain Rehan yang disiapkan untuk perusahaan Hong Kong. Dan setelah kamu mencuri desain itu, apa yang mau kamu lakuin? Aku akan menjual desain-desain ini ke dua perusahaan. Jadi kesannya itu seakan-akan Rehan udah menjual desainnya itu ke dua perusahaan. Dan ini akan menurunkan kredibilitas dia. Dan kemudian Rehan akan dituduh melakukan manipulasi dan penipuan. Setelah itu dia akan meringkuk di balik jeruji besi yang dingin. Kamu memang licik. Akhirnya Najwa bisa juga jatuh ke tangan aku. Aku mau keluar bentar sama Anita. Aku mau ngajak Anita makan malam berdua. Ya udah, selamat makan malam yang enak ya. Kalian bersenang-senang aja. Kalau gitu, kita pamit nih ya. Assalamualaikum. Tumben, Aldi ngajak Anita makan malam. Sesuatu yang aneh. Kita tetap harus berhati-hati sama Anita nih. Karena dia tuh musuh dalam selimut. Ada caranya untuk menjatuhkan kita. Dan dia kayaknya punya rencana besar untuk menguasai semua harta kekayaan Aldi. Malam-malam gedor-gedor rumah orang nggak punya sopan santun. Ibu Priyanka, kamu ini pengkhianat, Ibu Hilda. Kamu bilang kita ini partner. Kita akan merencanakan supaya Rehan putus dengan Najwa. Tapi kenapa sekarang malah Ibu Hilda ingin menikahkan Dian dengan Priti? Kenapa? Ibu Priyanka, tenang dulu. Saya bisa menjelaskan kepada Ibu. Saya tidak perlu penjelasan dari penipu ulung semacam kamu. Kamu itu sudah menusuk saya dari belakang. Kamu sudah mengorbankan saya untuk tujuan kamu sendiri. Diam, Ibu Priyanka. Ibu Priyanka pikir saya nggak bisa marah seperti Ibu? Hah? Kalau Ibu Priyanka nggak mau dengar penjelasan saya, terserah. Silakan pulang dan bawa semua kemana itu. Telan sekalian. Hah? Ayo pulang. Ibu Priyanka. Hei, kamu berani-berani ya menunjukkan wajah munafik kamu di depan Ibu. Ibu minta kamu batalkan rencana pernikahan kamu dengan Priti. Itu kan urusan pribadi aku. Mau aku menikah sama Priti kah, sama siapa kah, itu bukan urusan ibu.
Jadi tolong ibu jangan mencampuri urusan pribadi aku. Sepertinya Dion tidak mau Ibu Prianta mengetahui rencananya. Aku harus mendukung Dion. Kamu ini sama saja dengan kakak tiri kamu itu. Sama-sama mau menikahi wanita yang salah. Cukup Ibu Prianta. Adi dan Dion adalah anak-anak saya. Kalau Adi sudah menentukan pilihan hidupnya, Dion juga nggak apa-apa. Boleh dong menentukan pilihan hidupnya. Dan Dion sudah dewasa, sudah waktunya menikah. Terserah kalau memang mau menikah. Tapi jangan dengan Priti. Memangnya tidak ada wanita lain di dunia ini yang bisa kamu nikahi, Dion? Misalnya Najwa. Hah? Memangnya kenapa Ibu Priyanka? Kalau sampai Dion menikah dengan Priti, ada masalah dengan Ibu. Jadi kalian berdua telah bersekongkol dengan Najwa dan Hasta untuk merencanakan hal ini. Saya tahu dari dulu, kalian itu tidak pernah tulus. Saya sangat yakin kalian berdua mempunyai rencana di balik pernikahan Dion dengan Priti. Lagian aku bingung ya. Kenapa ibu melarang-larang aku menikah dengan Priti? Emangnya Ibu Priyanka ini ibu kandungnya Priti? Bukan kan? Jadi jangan mencampuri urusan pribadi aku. Betul sekali Ibu Priyanka. Sebaiknya Ibu Priyanka nggak usah ikut campur dalam kehidupan Priti. Ya, jadi Ibu Priyanka lebih baik pulang supaya Ibu Priyanka tidak lebih sakit hati lagi. Kalian berdua sudah benar-benar gila. Najwa, kamu itu menantu yang tidak tahu diri. Kamu ini anak penyihir jahat. Astagfirullahaladzim Bunda, ada apa? Kenapa Bunda seperti ini? Astagfirullahaladzim Bunda, apa salah aku Bunda? Kamu jangan pura-pura menangis. Saya sudah bosan mendengarkan tangisan kamu. Saya tahu, dalam hati kamu sedang menertawakan kekalahan ibu. Dasar menantu munafik kamu. Bunda, aku minta maaf kalau aku ada salah. Dengar Najwa, kamu itu sudah merebut Rehan dari Priti. Dan sekarang kamu menjodohkan Priti dengan Dion. Ibu bersumpah Najwa, kamu tidak akan pernah bahagia dalam perkawinan kamu. Dan kamu, seumur hidup kamu tidak akan pernah punya anak. Camkan itu.